Di dunia ini, manusia bukan satu-satunya makhluk yang hidup. Ada makhluk lain, monster, mereka tersembunyi. Bersembunyi dari manusia dan bertahan hidup di bayang-bayang. Namun suatu hari keseimbangan itu hancur. Seorang raja monster diburu, dikhianati, dan dipaksa melarikan diri. Dalam keadaan sekarat, dia melakukan satu hal yang gak terduga. Dia memindahkan calon anaknya ke dalam tubuh manusia. Dan dari sinilah kisah paling aneh, paling lucu, dan paling berbahaya dimulai dalam film Monster Hunt. Pada suatu masa, manusia pernah hidup berdampingan dengan makhluk lain seperti monster. Tapi karena manusia punya sifat haus kekuasaan, jadinya manusia pernah ingin sangat menguasai dunia sampai menyingkirkan para monster ke wilayah pegunungan terpencil. Dan para monster nggak boleh masuk ke dunia manusia lagi. Tapi ternyata malah sempat terjadi konflik besar di dunia monster itu sendiri, yang sampai menyebabkan Raja Lama Monster meninggoy. Istri dari Raja Lama Monster yang udah meninggoy itu alias Ratu Monster diburu sama Raja Baru Monster dan para pengikutnya karena pengen dibunuh. Karena diburu, jadinya Ratu Monster yang lagi hamil itu pergi ke dunia manusia sama beberapa pengikut setianya yang masih ada dan mau membantu. Ratu Monster diburu karena anak yang sedang dikandungnya itu dipercaya bakal mengubah dunia manusia dan dunia monster. Makanya Raja Baru Monster dan pengikutnya ketar-ketir tuh. Untungnya beberapa pengikut setia Ratu Monster pada berani-berani dan mau melawan para monster pemburu. Setiap berhasil melawan, mereka langsung pada kabur untuk menghindar dan melindungi diri. Karena Ratu Monster lagi hamil juga kan? Tapi ada si monster baling-baling nih, utusannya Raja Baru Monster buat mencari dan memantau kemana aja Ratu Monster dan pengikutnya kabur. Di sisi lain ada cowok kampung yang tinggal berdua sama neneknya di rumah gubuk yang sempit. Si cowok kampung itu namanya Tianyin. Dia tuh direndahin mulu sama si nenek karena pekerjaannya luntang-lantung. Sedangkan si nenek malah lebih fokus buat nyari bapaknya Tianyin yang udah lama pergi dan meninggalkan mereka di rumah gubuk itu. Bapaknya Tianyin itu dulu pahlawan di Biro Pemburu Monster, instansi yang memburu monster-monster yang nyelonong masuk ke dalam dunia manusia. Udah bertahun-tahun tuh si nenek nyari bapaknya Tianyin gak ketemu-ketemu. Di sisi lain lagi, ada seorang konglomerat yang haus kekuasaan dan pengen memanfaatkan monster-monster untuk tujuan jahat. Dia namanya Qianhu. Dia nih sekarang lagi ngumpulin orang-orang biro pemburu monster buat ngasih tugas. Qianhu pengen para biro pemburu monster tangkep anak dari Ratu Monster. Dia punya tujuan jahat tuh. 捉到呢隻龍胎，妖界一定會大，甚至大舉闖入人間。到嗰陣，聖上一定會再倚重各位收拾殘局，天師堂就可以重張旗鼓啦！ Karena diiming-imingi banyak hal, jadi Biro Pemburu Monster mau melakukan tugas dari Qianhu tuh. Suatu hari di rumah dan restoran kecilnya Tianyin, ada sepasang suami istri yang mampir buat beli minuman. Si suami namanya Gao, kalau si istri namanya Ying. Awalnya semua kelihatan masih normal-normal aja. Tapi tiba-tiba datang seorang cewek misterius yang tatapannya tajam banget. Dia namanya Xiaolan. Si Xiaolan gak berhenti-berhenti fokus ngeliatin pasutri Gao dan Ying. Kayak mereka saling mencurigakan gitu. Terus tiba-tiba Xiaolan sama pasutri Gao dan Ying mulai melakukan pergerakan-pergerakan saling menyerang nih. Nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba aja mereka pada saling serang. Pada jago berantem pula, apalagi si Xiaolan kelihatan udah lama terlatih bela diri. Yang bikin shock tiba-tiba Xiaolan nuduh pasutri Gao dan Ying itu adalah monster. Baru deh dari situ semuanya terkuak. Ternyata Gao dan Ying emang beneran monster. Mereka langsung melepas kostum kulit manusianya buat menampakkan diri mereka yang asli. Kalau mereka sebenarnya adalah monster pengikut ratu. Gak pakai basa-basi, Xiaolan langsung melawan monster Gao dan Ying buat ditangkap. Sampai Ratu Monster yang sempet disembunyiin malah keluar tuh. Xiaolan langsung baku hantam sama Gao dan Ying. Di tengah kerusuhan itu, Ratu Monster langsung bersembunyi dan ngeliat Tianyin yang lagi bingung sekaligus ketakutan tuh. Si Tianyin
cuma bisa diem-diem aja dah tuh. Terus tiba-tiba di situ juga datang pemburu monster lain bernama Luogang yang udah berhasil nangkep monster Gao dan Ying. Xiaolan langsung kesel dan kecewa tuh karena dia yang nemuin monster-monster itu. Tapi malah Luogang yang duluan nangkep dan mau bawa monster itu biar dapat duit sendirian. Tapi Xiaolan juga nggak bisa apa-apa lagi. Saat itu juga Ratu Monster langsung melarikan diri. Dia nggak mau ditangkap sama Xiaolan ataupun Luogang. Kasian banget kan dia jadi sendirian kaburnya. Karena nggak berhasil nangkap monster, Xiaolan jadi kesel dan emosi sendiri tuh. Saking emosinya dia malah nyuruh Tianyin buat bikinin dia makan malam. Tianyin yang ketakutan nurut-nurut aja dah. Malamnya pas nyobain makanan masakan Tianyin, Xiaolan langsung suka sama makanannya. Dia bilang Tianyin jago masak. Dari situlah Tianyin pede memperkenalkan dirinya dia bisa apa aja. Xiaolan dengerin aja dah bacotannya si Tianyin itu. Pas udah malam banget, Xiaolan bilang dia pengen nginep di rumahnya Tianyin. Dia pengen tidur sama Tianyin. Karena tergoda, Tianyin bolehin aja dah tuh. Sebelum tidur, Xiaolan bilang kalau tadi dia lihat Ratu Monster ninggalin jejak lendir di muka Tianyin. Itu artinya Ratu Monster bakal nemuin Tianyin lagi. Dan dia mau menunggu waktu itu tiba. Di sisi lain, pasutri monster Gao dan Ying pinter banget nih. Mereka berhasil lepas dari perangkapnya Luogang. Pas berhasil lepas, mereka langsung buru-buru kabur buat nyari Ratu Monster. Masih tetap setia tuh mereka sama Ratu Monster. Besok paginya, Tianyin dibawa paksa sama Ratu Monster buat ke hutan supaya bisa bebas dari Xiaolan tuh. Tianyin awalnya ketakutan kan karena nggak tahu dia mau diapain sama Ratu Monster. Ternyata Ratu Monster memberikan kepercayaannya ke Tianyin buat menjaga bayinya dia. Abis itu Ratu Monster langsung masukin telur yang berisi bayinya itu ke dalam mulut dan perut si Tianyin. Tianyin cuma bisa pasrah dan syok tuh. Sekarang perut dia membesar. Terus tiba-tiba datanglah monster jahat yang mau memburu Ratu Monster tuh. Saat itu juga Ratu Monster sama monster jahat langsung pada ribut. Untungnya di situ tiba-tiba udah ada Xiaolan yang pakai jurus-jurus ributnya buat ngelawan monster jahat raksasa itu. Jadi duel tuh antara Xiaolan melawan monster jahat raksasa. Dua-duanya sama-sama kuat pakai kemampuan masing-masing. Di tengah keributan itu tiba-tiba Ratu Monster udah sekarat banget dan gak kuat buat bertahan hidup. Dia menyerahkan seluruhnya ke Tianyin. Dia berharap besar Tianyin bisa melindungi bayi monster yang sekarang ada di dalam perutnya. Sekarang tinggal Xiaolan sama Tianyin nih yang harus bisa ngelawan dan kabur dari serangan monster jahat raksasa. Mereka berdua kerjasama. Pas ada kesempatan mereka berdua langsung kabur dari incaran monster jahat raksasa. Walaupun terseok-seok larinya, tapi mereka berhasil lolos dan monster jahat raksasa itu nggak bisa nyerang mereka berdua lagi. Pas balik lagi ke rumah, Tianyin sama Xiaolan langsung capek banget. Dan sekarang Tianyin udah kayak orang hamil. Karena di dalam perutnya ada bayi Ratu Monster. Kocak banget kan ya? Akhirnya mau nggak mau, Tianyin pasrah dah mengandung bayi monster itu sampai waktunya lahiran nanti. Di situ tiba-tiba ada Xiaolan nih yang kejebak di perangkap yang dipasang sama neneknya Tianyin. Xiaolan minta tolong ke Tianyin buat bantu lepasin. Tapi Tianyin juga nggak tahu kan tuh gimana caranya. Jadi Tianyin butuh bantuan teman sekaligus tetangganya dulu tuh. Tapi anehnya pas Tianyin nyamperin temannya di rumah sebelah itu, dia kaget. Teman dia sendiri malah berubah jadi monster. Dia shock dan takut dong. Kenapa tuh temennya bisa tiba-tiba berubah? Gak lama kemudian temennya Tianyin yang berubah jadi monster itu udah diserang dan diancam-ancam sama biro pemburu monster. Gak bisa berkutik tuh dia. Saat itu juga Tianyin coba ngintip keramaian di luar kan tuh. Dia ngeliat ada si konglomerat Qianhu yang udah tahu kalau ternyata isi desa tempat tinggal Tianyin itu justru banyak monster-monster yang berdampingan hidup sama manusia. Dan ternyata yang bikin kehidupan mereka bisa berdampingan di situ adalah bapaknya Tianyin. Tapi bapaknya Tianyin sekarang lagi menghilang. Beberapa monster yang menyamar jadi manusia di situ emosi sama Qianhu. Mereka sampai mau ngelawan Qianhu, tapi masih ditahan-tahan tuh. Tianyin yang mantau itu dari jarak jauh cuma bisa shock sendiri doang. Tapi di situ Qianhu bilang kalau dia nggak mau ribut atau berdebat. Dia cuma mau bayi punya Ratu Monster.
Tapi di situ para monster malah meledek Qianhu yang kepengen mengincar bayi Ratu Monster. Mereka nggak mau kasih dong pastinya. Tapi tiba-tiba Qianhu dan anak buahnya malah mencelakai salah satu monster dengan kalajengking buat memberikan pelajaran kepada para monster biar pada takut meninggoy kalau banyak melawan dan nggak nurut. Saat itu juga Qianhu langsung kasih tahu kalau dia punya informan khusus, yaitu monster baling-baling yang bisa memantau pergerakan mereka dan mencari bayi Ratu Monster. Bukan cuma itu, Qianhu juga ngebakar seluruh tempat kampung para monster itu. Kejam banget kan? Tianyin sama Xiaolan yang ngeliat itu diam-diam juga ikut sedih, tapi mereka sama sekali nggak bisa berkutik. Besok paginya seluruh desa bener-bener udah hangus terbakar, udah nggak ada lagi yang tersisa. Tapi habis itu Xiaolan ngajak Tianyin buat ke kota. Xiaolan pengen ngejual telur bayi Ratu Monster yang ada di dalam perutnya Tianyin, karena nggak tahu juga mau ngapain lagi. Jadinya Tianyin ngikut-ngikut Xiaolan aja dah tuh. Di tengah perjalanan Tianyin sama Xiaolan sempat mampir ke tempat makan dulu. Tianyin lapar banget. Tapi tiba-tiba di situ Xiaolan ngeliat ada Luogang yang lagi jalan menuju ke tempat makan juga. Xiaolan langsung nyuruh Tianyin buat ngumpet di luar biar nggak ketahuan, karena pasti Luogang mau ngincer telur bayi Ratu Monster. Dan bener aja dong, Luogang langsung ajak Xiaolan kerjasama buat cari telur bayi Ratu Monster. Tapi Xiaolan pura-pura aja tuh, karena sebenarnya dia tahu di mana telur itu. Pas selesai ngobrol sama Luogang, Xiaolan langsung nemuin Tianyin dan ngeburu-buruin dia buat siap-siap kabur dari tempat itu. Xiaolan takut nanti Luogang nyuri telur yang ada di dalam perutnya Tianyin. Dia nggak boleh sampai kecolongan lagi nih. Tapi ternyata Luogang tiba-tiba muncul dan langsung ngejar Tianyin sama Xiaolan. Mereka lari tuh karena panik dikejar dan diserang sama Luogang. Mereka langsung pada ribut tuh di situ. Sampai-sampai Luogang jadi tahu kalau telur bayi Ratu Monster ada di dalam perutnya Tianyin. Dia langsung mau ngerebut saat itu juga. Tiba-tiba ada monster jahat raksasa yang datang dan ngelempar Luogang. Dan sekarang Xiaolan sama Tianyin juga harus bisa kabur dari serangan monster jahat raksasa itu nih. Terpaksa Xiaolan teriak dia butuh bantuan Luogang supaya Tianyin masih tetap hidup. Pas dibantuin sama Luogang, mereka langsung kabur dari tempat itu. Pastinya mereka juga nggak mau kerjasama dengan Luogang. Beberapa menit kemudian, pas Tianyin nyewa kamar buat beristirahat, dia ngalamin kesakitan banget nih di perutnya. Tiba-tiba di situ juga ada Gao Daning, udah memantau Tianyin dan malah bikin Tianyin pingsan supaya bisa mereka bawa keluar. Tapi pas mau keluar, Gao Daning malah dibikin kaku sama Xiaolan pakai tempelan ajaib. Saat itu juga mereka berdua langsung kaku. Xiaolan langsung bawa Tianyin ke kasur lagi dan mengurung Gao Daning di dalam lemari. Gak lama kemudian, Tianyin sadar lagi karena rasa sakit di perutnya. Dia bener-bener mau melahirkan nih. Dia udah gak tahan sama rasa sakitnya. Di situ Xiaolan bakal ngebantu proses lahirannya. Tapi tiba-tiba di luar kamar mereka ada keluarga kecil yang ngedenger suara mereka dan penasaran. Akhirnya si ibu-ibu itu ngerasa kasihan dan mau ngebantu proses lahiran. Xiaolan langsung gerak cepat. Nah, si ibu-ibu itu kan tuh bisa gawat kalau ketahuan yang mau lahiran itu cowok dan isinya telur bayi Ratu Monster. Di dalam kamar situ si ibu-ibu banyak bacot banget. Sementara Tianyin udah gak kuat mau ngeluarin telur itu. Saking gak tahannya, beberapa detik kemudian telur bayi Ratu Monster itu keluar dari mulutnya Tianyin. Si ibu-ibu itu udah terlanjur ngeliat sampai kaget. Dan saat itu juga Xiaolan langsung bikin si ibu-ibu tuh pingsan. Xiaolan juga langsung gerak cepat buat angkat bayi Ratu Monster yang udah mental-mental itu. Pas dilihat ternyata bayi Ratu Monster itu lucu banget, kecil-kecil imut gitu, gemes banget kan? Tianyin langsung semangat banget buat ngelihat bayi Ratu Monster itu karena dia ngerasa dia yang ngelahirin. Dia bener-bener udah kayak orang tua dari bayi Ratu Monster itu. Bukan cuma sama Tianyin, bayi Ratu Monster itu juga kelihatan suka dan seneng sama Xiaolan. Mereka saling senyum dan nyengir tuh. Gak lama kemudian Xiaolan langsung bantu menenangkan si ibu-ibu itu yang baru sadar dari pingsannya. Si ibu-ibu itu bilang dia ngelihat sesuatu yang aneh. Tapi Xiaolan coba meyakinkan kalau itu cuma mimpi, biar dia nggak makin penasaran. Dan untung
Untungnya nggak lama kemudian, keluarga si ibu-ibu itu memutuskan buat pergi dari situ karena udah percaya semuanya aman dan baik-baik aja. Langsung lega tuh Xiaolan sama Tianyin. Besoknya Tianyin sama Xiaolan pergi lebih jauh lagi. Mereka semakin dekat buat ke pusat kota nih. Mereka coba singgah di suatu tempat yang kelihatannya kosong dan terbengkalai itu. Tapi di dalam situ tiba-tiba Tianyin sama Xiaolan ngerasa bayi ratu monster itu mengalami demam. Suhu badannya panas. Jadi mereka buru-buru siapin kain dan air buat kompres bayi ratu monster itu. Habis dikompres, Tianyin berusaha keras buat menghibur bayi ratu monster itu. Dia buat muka jelek tuh supaya bayi ratu monster bisa ketawa dan cepat sembuh. Di sisi lain, si ibu-ibu itu yang lagi dalam perjalanan masih ngerasa heran. Dia penasaran kenapa ada orang bisa ngeluarin anak dari mulutnya. Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba mereka ngeliat ada Luogang yang lagi terkapar karena abis ngelawan monster jahat raksasa. Si ibu-ibu itu langsung terpikir mau ngebantu Luogang tuh karena dia seorang biro pemburu monster. Sementara itu di tempat terbengkalai, Xiaolan sama Tianyin malah makin dekat. Xiaolan sempat cerita kalau dulu ayahnya adalah seorang pemburu monster juga, tapi ayahnya juga meninggoy karena diserang sama monster. Makanya sekarang Xiaolan pengen ngejual bayi ratu monster itu ke kota. Tianyin pun juga jadi ikut curhat karena punya nasib sama, ditinggal seorang bapak. 細個嗰陣，我阿媽突然失蹤，我爹帶我去永寧村，掉低我，然後一個人走。 Berhari-hari di tempat terbengkalai itu lama-kelamaan mereka bertiga semakin deket nih. Semakin senang menjalani hari bersama. Makin sering juga bercanda-canda. Udah kayak keluarga beneran kan jadinya ya. Beberapa hari kemudian, Xiaolan sama Tianyin sampai di pusat kota. Di situ Xiaolan langsung temuin pebisnis yang dia kenal. Dia beneran mau ngejual bayi ratu monster itu. Xiaolan belak-belakan kalau dia pengen bayi ratu monster itu dihargain 100.000. Tapi si pebisnis itu maunya 50.000. Tapi karena tahu bayi ratu monster itu lagi diburu, jadi si pebisnis mikir-mikir lagi nih buat beli dengan harga 100.000. Si pebisnis bilang, bayi ratu monster itu masukin kandang aja. Dia mau ambil duitnya dulu di dalam rumah. Sementara itu, Tianyin sebenarnya nggak tega mau masukin bayi ratu monster itu ke dalam kandang dan ngejual. Tapi Xiaolan mikirnya udah nggak ada pilihan lain. Itu satu-satunya jalan yang harus mereka pilih dan lakuin. Xiaolan walaupun kelihatannya tega, tapi dalam hatinya sebenarnya dia nggak tega. Dan malah jadi cekcok nih Xiaolan sama Tianyin soal siapa yang punya perasaan. 就算佢真係冇，我有。唔講啦，總之人同妖勢不兩立，就係應該賣咗佢。 Tapi akhirnya Xiaolan memutuskan buat ngambil uang pembelian dari si pebisnis itu. Dia langsung mau pergi dari tempat itu karena nggak tega ngeliat bayi ratu monster. Sedangkan Tianyin sempat mau ngedeket lagi ke bayi ratu monster, tapi ditahan sama si pebisnis. Jadinya dia mau nggak mau pergi dari situ tuh. Bayi ratu monster bener-bener nangis banget pas ditinggal sama Tianyin dan Xiaolan. Dia beneran kayak bayi yang ditinggal sama orang tuanya. Malamnya pas lagi makan malam, Tianyin baru kepikiran ide nama buat bayi ratu monster itu. Dia mau kasih nama bayi ratu monster itu Wuba. Lucu banget kan namanya? Tapi mereka udah gak bisa deket lagi nih sama Wuba. Besoknya Tianyin sama Xiaolan datang ke rumahnya si pebisnis lagi. Mereka mau ambil alih Wuba. Tapi si pebisnis bilang mereka harus main mahjong dulu. Kalau menang baru mereka kasih tahu Wuba di mana. Nggak lama kemudian, akhirnya mereka menang. Dan si pebisnis kasih tahu kalau Wuba ada di restoran milik Qianhu. Dan mungkin sebentar lagi bakal dimasak. Ngedengar itu, Tianyin sama Xiaolan langsung panik dan buru-buru samperin restoran yang dimaksud sama si pebisnis. Sementara itu di restoran, Wuba beneran bakal digoreng kering nih sama koki restoran. Dia udah ketakutan banget. Kasian kan ya? Tapi ternyata bukannya metong dan kering, Wuba malah masih hidup dan aman-aman aja. Dia cekikikan tuh, kayak lagi seneng berenang di minyak goreng. Malah koki-koki restoran tuh yang kena cipratan minyak-minyak panas. Bukan cuma itu, koki dan manajer restoran juga sempat ngerebus Wuba di teko yang panas banget. Tapi bukannya metong, malah teko itu yang pecah. Wubanya masih biasa-biasa aja tuh. Sementara itu di dalam restoran di bagian meja makan, udah ada pemilik restoran alias si Qianhu. Dan juga Gao dan Ying yang lagi menyamar. Mereka tahu nih, Wuba ada di restoran itu. Sementara itu, koki dan manajer restoran masih pada heran nih. Kenapa Wuba susah banget dibikin metongnya? Udah coba berbagai cara, digoreng,
digoreng, dicincang, dikukus, tapi masih aja hidup. Sampai akhirnya para koki dan manajer restoran itu menyerah. Mereka nggak mau lagi ngurusin Wuba. Mending keluar aja dari dapur yang udah berantakan itu. Nggak lama kemudian, Tianyin sama Xiaolan udah berhasil masuk ke dapur restoran nih. Mereka langsung nyerang para koki. Dan di situ Tianyin ngeliat temennya, yaitu Xiao. Dia langsung mau menyelamatkan Xiao. Tapi tiba-tiba di dapur itu masuk Luogang yang langsung menyerang para monster, Tianyin dan juga Xiaolan. Mereka jadi pada ribut besar tuh di situ. Dan untungnya mereka bisa bikin Luogang terkapar. Tapi tiba-tiba Luogang bangun lagi dan dia nyerang Tianyin sama Xiaolan pakai jurus mantra khusus. Jadinya sekarang Tianyin sama Xiaolan lari dari serangan Luogang nih. Tapi akhirnya Xiaolan tahu gimana caranya supaya serangan itu menyerang balik ke Luogang. Dan untungnya upaya Xiaolan itu berhasil. Langsung pingsan tuh si Luogang. Tianyin sama Xiaolan langsung ambil kunci di celana Luogang buat ngebebasin semua monster yang terkurung di dalam dapur itu. Gao Daning tadinya mau menyelamatkan Wuba yang ada dalam lift, tapi malah diganggu dan diserang sama Luogang dong. Mereka langsung pada ribut tuh. Tadinya mereka udah sempet bikin Luogang ambruk dan bakal bikin mereka aman. Tapi tiba-tiba mereka malah melindungi Luogang dan itu bikin Luogang terharu sampai jadi berada di pihak monster. Pas ada pemburu monster di depan mereka langsung dibantuin sama Luogang sekarang. Luogang bener-bener langsung berubah total pikirannya. Dia pembela monster sekarang. Sementara itu, di tengah-tengah meja makan restoran, Wuba mau dihidangkan secara mentah-mentah nih sama pemilik dan juga para pengunjung restoran. Tapi tiba-tiba mereka ketemu nih sama neneknya Tianyin di dalam dapur restoran itu. Jadi, sekarang mereka harus bersama-sama si nenek juga nih. Dan gak lama kemudian, mereka langsung ke meja restoran buat ngambil dan ngamanin Wuba. Mereka gak mau Wuba sampai beneran dimakan sama Qianhu dan para pengunjung restoran. Langsung dah tuh mereka saling battle buat memperebutkan Wuba. Tapi gak lama kemudian, Xiaolan malah terperangkap di perangkapnya Qianhu dan anak buahnya dan jadi nggak bisa berkutik nih. Tapi untungnya di situ masih ada si neneknya Tianyin yang bakal membantu. Tapi bukannya membantu ngelawan, si nenek malah kena perangkap angin puting beliung anak buahnya Qianhu tuh. Jadi sama-sama terperangkap nih mereka. Abis itu Qianhu langsung mengancam Tianyin. Tapi bukannya lembek, pas diancam gitu Tianyin malah memanfaatkan Wuba buat ngelawan Qianhu dan anak buahnya. Wuba langsung menyerang mereka semua tuh pakai mulutnya. Langsung pada rusuh dah tuh di situ. Wuba bener-bener langsung jago banget. Sampai akhirnya Qianhu mengalami luka-luka di mukanya. Dan ternyata luka itu bukan luka biasa. Karena luka itu bakal membuka jati dirinya. Kulit muka Qianhu mengelupas dan berganti berkali-kali. Abis itu dia langsung berubah. Ternyata Qianhu itu juga monster. Dia bukan manusia. Dia menyamar karena pengen menyingkirkan pendukung raja lama monster di dunia manusia. Dan sekarang dia marah besar sama semuanya. Monster Qianhu membesar dan menyerang siapapun di situ, menghancurkan segala-galanya. Tapi Xiaolan, Tianyin, si nenek, Wuba, dan semuanya nggak tinggal diam. Mereka jadi pada bersatu nih buat ngelawan monster Qianhu sekarang. Mereka keluarin tuh semua tenaga dan kemampuan buat nyerang monster Qianhu. Tapi tetap aja monster Qianhu masih unggul dibanding mereka semua. Sampai akhirnya si nenek kasih pedang sakral peninggalan bapaknya ke Tianyin buat melawan Qianhu. Tapi justru pas mau ngelawan monster Qianhu, Tianyin malah mental. Dan malahan si monster Qianhu yang nyerang Tianyin pakai pedang itu sampai menusuk ke badannya. Saat itu juga Tianyin langsung gak sadarkan diri. Si nenek sama Xiaolan langsung histeris. Apalagi Xiaolan yang ngerasa dia udah pengen jadi istrinya Tianyin dan gak rela ditinggal metong. Karena nggak terima, Xiaolan langsung balas dendam dan ngelawan monster Qianhu lagi nih. Sedangkan Wuba lagi mau narik pedang yang nancep di badan Tianyin tuh. Dia mau berusaha menolong Tianyin, walaupun tangannya ngerasa kesakitan. Tapi setelah itu tiba-tiba keajaiban datang. Tiba-tiba Tianyin bangun lagi, sadar lagi, hidup lagi. Dia langsung bisa bergerak kayak nggak pernah kejadian apa-apa. Dan gak lama setelah itu, Tianyin langsung ngelawan monster Qianhu pakai pedang itu. Dia udah nggak mau main-main nih sekarang. Dia makin kuat dan bakal ngelawan
tangan monster Qianhu sampai metong. Tianyin langsung murka, dia pakai pedang itu sampai menyala berapi-api dan dia bikin perut monster Qianhu terluka-luka. Monster Qianhu langsung kesakitan tuh. Dan gak lama kemudian monster Qianhu langsung gak sadar, dia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Rasain dah tuh. Tianyin, Xiaolan sama si nenek sama-sama aman dan selamat nih semuanya. Mereka udah gak terancam lagi, bahkan sama sekali gak sekarat. Gak lama setelah itu, Tianyin langsung mempersilahkan Wu Ba buat ikut bareng kaum monster. Biar bisa hidup sesuai sama spesiesnya. Karena kalau bareng sama manusia, Wu Ba akan bahaya. Tianyin ingin Wu Ba baik-baik aja. Saat itu Tianyin sampai ngusir Wu Ba dengan marah karena nggak mau kelihatan sedih. Padahal dalam hatinya dia sangat amat sedih. Sejak saat itu Wu Ba resmi berpisah sama Tianyin dan Xiaolan. Tapi sekarang Tianyin sama Xiaolan harus bahagia karena mereka resmi berpasangan dan bakal tinggal serta hidup bersama. Film Monster Hunt terlihat ringan, lucu, dan penuh keanehan. Namun dibalik semua itu ada cerita yang sangat manusiawi tentang keluarga, tentang penerimaan, dan tentang bagaimana cinta bisa muncul di tempat yang paling gak terduga. Tianyin bukan pahlawan, dia bukan petarung, dia bukan orang hebat. Namun dia memilih untuk peduli, memilih untuk melindungi, dan itu yang membuatnya kuat. Wu Ba mungkin hanya monster kecil, namun ia mengubah hidup semua orang di sekitarnya dan menunjukkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling membenci. Pada akhirnya yang membuat kita keluarga bukan darah, tapi pilihan untuk tetap bersama meski dunia tidak mendukung. Gimana nih pendapat kamu tentang film Monster Hunt? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.